Perkenalkan, nama saya Arif Nur. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai simulasi algoritma Cloud Task Scheduling menggunakan CloudSIM. Nah, eh, sebelumnya kita akan mengenal apa sih itu cloud computing. Nah, itu cloud computing merupakan eh, komputasi awan yang memungkinkan akses sesuai permintaan ke kumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi secara bersamaan. Nah, itu dapat membentuk kembali untuk mengelola dan pemanfaatan sumber daya teknologi informasi. Nah, cloud computing ini mengacu pada penyediaan layanan komputasi melalui internet, termasuk server, kemudian penyimpanan, basis data, jaringan, perangkat lunak, dan analitik. Nah, cloud computing ini menyediakan sumber daya yang fleksibel yang dapat diskalakan sesuai dengan permintaan, sehingga dapat meminimalkan kebutuhan akan infrastruktur fisik. Nah, karakteristik utama pada cloud computing ini meliputi adanya layanan mandiri sesuai dengan permintaan dan juga akses jaringan yang luas, pengumpulan sumber daya, dan elastisitas yang cepat dan layanan yang terukur gitu. Nah, fitur-fitur ini memungkinkan pengguna mengelola beban kerja secara efisien dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara real time gitu. Nah, apa sih benefit yang didapatkan ketika kita menggunakan cloud computing ini gitu ya? Yang pertama itu dapat mengefisiensikan biaya dan juga meningkatkan kolaborasi dan dari sisi scalabilitas, kemudian pembaharuan yang otomatis dan keamanan yang lebih baik. Nah, pastinya ini akan memberikan dampak yang baik khususnya untuk organisasi atau eh, lingkungan. Nah, eh, begitu juga dapat mengurangi biaya modal dan meningkatkan kelincahan operasional secara keseluruhan dengan manfaatkan keunggulan dari cloud computing ini. Cloud Computing Simulator. Nah, ini merupakan alat yang penting memungkinkan pemodelan analisis pada cloud computing yang tanpa biaya dan keterbatasan server fisik begitu. Nah, tujuan utama dari simulator cloud ini adalah menyediakan environment yang terkendali untuk menguji algoritma dan layanan. Nah, hal ini itu memungkinkan peneliti dan pengembang untuk mengevaluasi kinerja dan skalabilitas aplikasi cloud tanpa beban dan risiko penggunaan sumber daya cloud yang sebenarnya begitu. Simulator cloud ini menawarkan beberapa keuntungan yang termasuk seperti penghematan biaya, kemudian fleksibilitas dan kemudahan pengaturan. Nah, pada simulator ini itu memungkinkan pengguna untuk meniru berbagai skenario cloud dan juga bereksperimen dengan berbagai konfigurasi dan beban kerja untuk mengoptimalkan kinerja tanpa komitmen jangka panjang terhadap sumber daya fisik begitu. Ya, sini kita akan bicara mengenai Cloud Task Scheduling Skenario. Scheduling ini adalah melibatkan bagaimana strategi untuk mendistribusikan tugas-tugas di seluruh sumber daya cloud untuk mengoptimalkan kinerja yang efisien dan efektivitas dalam biaya. Contoh skenario-nya dalam penjadwalan tugas berbasis cloud, skenario-nya umumnya meliputi penyeimbangan beban, eksekusi tugas berbasis prioritas, dan penjadwalan berdasarkan tenggat waktu untuk memastikan penyelesaian tugas tepat waktu
sambil menjaga pemanfaatan sumber daya di resource-resource dalam cloud itu sendiri. Types of task in scheduling, tugas ini sangat bervariasi, termasuk pemrosesan batch, pemrosesan real time atau waktu nyata, dan tugas analitik data yang memerlukan penjadwalan berbeda untuk memenuhi metrik kinerja yang berbeda. Jadi dengan schedule ini kita bisa mengoptimalkan semua proses yang ada di uh, komputer dalam cloud tersebut. Hasil yang dihasilkan adalah Hasil yang diharapkan adalah implementasi penjadwalan tugas cloud ini yang sukses dapat menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih baik. Kita bisa mengoptimalkan semua sumber daya tiap-tiap bagian, kemudian ada latensi yang berkurang dan throughput yang dapat ditingkatkan, sehingga memungkinkan bisnis mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Sekarang kita masuk ke installing Cloud SIM. Installing Cloud SIM memerlukan beberapa konfigurasi sistem khusus untuk memastikan kinerja dan kompatibilitas yang optimal. Pertama, di dalam suatu komputer kita akan membutuhkan sistem requirement. Cloud SIM memerlukan Java Development Kit atau JDK versi 8 atau yang lebih tinggi, dan IDE seperti Eclipse untuk fungsionalitas yang optimal. Dari segi fisik, itu membutuhkan RAM yang memadai minimal 2 GB dan penyimpanan sebesar 500 MB untuk menjalankan simulasi secara efektif. Kita harus menyiapkan aplikasi-aplikasi ini dan kebutuhan fisik minimal ini sebelum kita mulai untuk melakukan instalasi. Langkah yang dilakukan adalah kita mendownload Cloud SIM dari GitHub atau repository lain. Kemudian kita melakukan setelah download kita akan melakukan instalasi, kemudian menambahkan pustaka yang diperlukan ke ID Eclipse Anda dan atur variabel environment dengan benar sehingga Cloud SIM ini akan berjalan dengan baik sampai bisa di launch. Ya, bila terdapat troubleshooting saat instalasi, challenging atau tantangan umum yang meliputi instalasi JTK yang salah atau versi pustaka yang tidak kompatibel. Bila hal ini terjadi, periksa juga environment setting atau variabel lingkungan dan pastikan juga setting JDK disesuaikan agar sesuai dengan benar untuk mencegah kesalahan eksekusi selama simulasi berjalan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi terkait simulasi algoritma Cloud Task Scheduling pada bagian setting up Cloud SIM. Konfigurasi dan pengaturan itu sebuah langkah penting dalam memanfaatkan Cloud SIM secara efektif untuk simulasi penjadwalan tugas cloud. Dan konfigurasi setting, Cloud SIM memerlukan pengaturan konfigurasi khusus untuk memodelkan lingkungan cloud secara akurat. Ini termasuk mendefinisikan pusat data, host, dan mesin virtual dengan sumber daya dan kapabilitas masing-masing berdasarkan infrastruktur aktual untuk hasil simulasi yang lebih baik. Customizing simulation parameter menyesuaikan parameter simulasi seperti tingkat kedatangan tugas, waktu layanan, dan alokasi sumber daya sangatlah penting. Parameter ini secara langsung mempengaruhi metrik kinerja sehingga memungkinkan pengguna untuk memodelkan berbagai skenario penggunaan cloud untuk tugas secara efisien. Testing setup, setelah konfigurasi, pengujian ketat diperlukan untuk memvalidasi pengaturan. Ini termasuk menjalankan simulasi awal untuk mengidentifikasi masalah apapun dengan konfigurasi dan memastikan bahwa lingkungan yang disimulasikan berfungsi seperti yang diharapkan dalam berbagai kondisi
dan beban. Selanjutnya, implementing Cloud SIEM. Penerapan Cloud SIEM yang efektif melibatkan pembuatan skrip simulasi, menjalankan simulasi, dan menganalisis data yang dihasilkan untuk mengoptimalkan strategi penjadwalan tugas cloud. Creating simulation script. Skrip simulasi dalam Cloud SIEM menentukan perilaku simulasi, termasuk pembuatan tugas dan alokasi sumber daya. Skrip ini menggunakan pemrograman Java untuk mengatur parameter seperti ukuran tugas, waktu kedatangan, dan daya pemrosesan, sehingga memungkinkan simulasi yang disesuaikan dan terperinci. Selanjutnya, running simulation. Setelah skrip siap, simulasi dapat dijalankan untuk mengamati kinerja sistem dalam berbagai skenario. Cloud SIEM menyediakan alat untuk memantau pemanfaatan sumber daya dan tingkat penyelesaian tugas, yang memungkinkan analisis, melacak efisien dan mengidentifikasi hambatan secara real time. Analyzing result. Analisis pasca simulasi melibatkan penafsiran data keluaran yang menilai efektivitas penjadwalan tugas. Metrik seperti throughput, waktu respon, dan pemanfaatan sumber daya dievaluasi untuk menentukan strategi penjadwalan yang optimal dan meningkatkan kinerja sistem. Kesimpulannya, dalam meringkas wawasan yang diperoleh dari implementasi Cloud SIEM, kami merenungkan potensi untuk mengoptimalkan penjadwalan tugas cloud dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen sumber daya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.